Selamat sore semuanya. Saya ucapkan selamat datang untuk yang sudah hadir di acara webinar kali ini, free webinar untuk membahas mengenai Minecraft Education Edition. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Trihandoko dari Empire Code Indonesia yang juga anak perusahaan dari Empire Code Singapore. Nah, kalau misalnya di sini adik-adik cuma sendirian, nggak ditemenin sama bapak ibunya, boleh juga diundang bapak ibunya untuk ikutan sesi. Jadi nanti bapak ibunya juga bisa ngelihat gimana sih anak-anak belajar kalau misalnya nanti kalian harus belajar dengan Minecraft Education Edition. Nah, selama ini mungkin yang adik-adik kenal, Minecraft itu jenisnya jenis-jenis yang lain, kayak yang Bedrock, sama yang Java, dan yang lain-lain. Nah, ternyata ada juga Minecraft yang jenisnya Education Edition. Nah, di sini ternyata ada fitur-fitur baru yang mungkin adik-adik belum pernah kenal di fitur-fitur selain Minecraft selain ini, gitu. Karena kalau di Minecraft lain kan, adik-adik hanya membangun dan membangun. Nah, kalau di sini ada beberapa hal lain yang berhubungan dengan pendidikan di sana. Jadi nanti saya akan jelaskan apa aja isinya. Nah, kalau misalnya adik-adik mau panggil ayah ibunya juga boleh. Dan kalau misalnya ayah ibunya emang udah ada sekarang sambil ngedengerin, selamat datang. Nah, sekarang saya akan sambil nungguin teman-teman yang lainnya, karena kita juga masih nungguin peserta yang lain, kita akan scrolling sedikit tentang apa sih Empire Code sebenarnya. Nah, kalau misalnya baru kali ini ikutan kelas webinar yang gratisnya dari Empire Code, mungkin belum tahu Empire Code itu apa. Nah, kalau misalnya yang udah sering ikutan, mungkin udah tahu, karena kita udah sering ngejelasin. Nah, Empire Code sendiri adalah institusi pendidikan yang asalnya dari Singapura, dan kami mendidik anak-anak untuk belajar coding mulai dari usia 3 tahun, bahkan ada yang paling tua di usia 72 tahun. Nah, sebenarnya nggak cuma Minecraft aja. Kita juga ada kelas untuk Roblox, kelas untuk Tinker, untuk Scratch, untuk lain-lain. Ya, itu semuanya kita ajarkan di Empire Code. Kalau misalnya adik-adik punya kakaknya, atau bapak ibu punya saudaranya yang mau belajar tentang HTML, tentang coding, tentang apapun yang berkaitan dengan itu, bisa juga langsung hubungin kita. Karena kelasnya nggak cuma Minecraft. Nah, untuk yang spesial webinar kali ini, emang fokusnya untuk ngebahas Minecraft Education Edition. Spesifik ke sana, bukan Minecraft yang lainnya. Kalau misalnya adik-adik kenalnya dengan Minecraft yang lain, itu sebenarnya akan jadi modal yang bagus banget untuk kalian belajar tentang Education Edition. Karena kalau misalnya belum ada modal itu, kalian harus belajar benar-benar dari awal. Tapi kalau misalnya udah pernah main Minecraft yang lain, kalian jadi lebih gampang untuk belajar yang Education Edition. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu atau adik-adik punya pertanyaan terkait kelasnya, bisa langsung di-drop di Q&A. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan dan mau lanjut ikutan kelasnya, dan boleh ikutan terus aja. Nah, untuk kelasnya sendiri nanti akan dibagi ke beberapa part. Nah, ya part yang isi dari kelasnya nanti akan dijelasin. Cuma kalau misalnya adik-adik pengen ikutan praktek, itu harus mulai masuk ke Minecraft Education sekarang. Udah mulai harus masukin loginnya, harus mulai masukin passwordnya. Kalau misalnya nggak punya login dan password, emang agak sedikit susah, karena login dan passwordnya itu spesifik untuk institusi pendidikan. Jadi adik-adik bisa dapatnya di sekolah kalian. Kalau misalnya sekolah internasional, biasanya itu udah punya login Minecraft-nya. Tapi kalau misalnya kalian belum punya, ya nggak apa-apa. Kalian nonton aja dulu gimana cara bikin coding di Minecraft Education Edition. Nah, sedikit tentang metodologi yang kita punya di Empire Code sendiri. Untuk bikin 1 jam kurikulum, kita ngabisin waktu 10 jam untuk ngedesainnya. Makanya kita juga memperoleh beberapa penghargaan. Salah satunya juga kita udah dinyatakan sebagai Microsoft in Education Global Training Partner. Nah, kalau misalnya adik-adik juga pengen nih kelasnya dalam bahasa Inggris atau campur bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia, we also have the classes for that. Jadi ya untuk Bapak Ibu yang hadir, hadir sekarang, bisa juga kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditaruh di bagian Q&A. Nah, ini selain ngajar coding, kita juga bekerja sama dengan beberapa pemerintahan sama perusahaan-perusahaan internasional lainnya. Kita juga pernah bekerja sama dengan Microsoft, dengan Lenovo, dengan ASEAN Foundation misalnya. Kita juga punya banyak proyek di sana. Kalau misalnya Bapak Ibu juga pengen ada proyek kerjasama dengan Empire Code, bisa langsung hubungi kami. Terus apa aja sih tentang Minecraft Education Edition itu sendiri? Kenapa anak-anak harus belajar tentang Minecraft Education Edition? Nah, ternyata belajar Minecraft Education Edition atau MEE itu bikin siswa jadi mampu memahami hal berikut. Yang pertama, mereka jadi menikmati kreativitas tanpa batas di dunia Minecraft. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sering berpikiran bahwa, aduh, anaknya kenapa sih mainan Minecraft mulu gitu, mainan game mulu. Nah, kalau Minecraft edisi yang lain, mungkin kelihatannya emang kayak game gitu.
Cuman kalau yang Minecraft Education Edition itu bagus banget untuk pembelajaran anak-anak. Jadi nggak cuma main game doang anak-anak di sana. Nah, yang kedua, misalnya belajar mengolah sumber daya yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu kan tahu kalau misalnya, mungkin beberapa Bapak Ibu tahu kalau misalnya anak-anak main di Minecraft, itu mereka punya inventory. Nah, inventory itu isinya beberapa item yang anak-anak perluin untuk membangun sesuatu. Nah, ini sebenarnya bikin anak-anak jadi belajar untuk gimana sih cara ngolah sumber daya yang mereka punya, sehingga mereka bisa berhasil membuat sesuatu. Nah, kalau misalnya di Minecraft, itu kan nggak ada roof atau nggak ada atap. Jadi anak-anak pakai beberapa alternatif untuk mensubstitusi atap dengan bentuk-bentuk lain. Nah, ini juga akan mengasah kreativitas mereka. Terus mengetahui teknik-teknik membangun. Nah, beberapa kunci untuk membangun di Minecraft sebenarnya udah ada gitu. Jadi anak-anak kalau misalnya mereka mematuhi pakem untuk membangun di dalam Minecraft sendiri, hasil bangunannya akan bagus. Kalau misalnya nggak mematuhi pakem, hasil bangunannya juga akan kelihatan jelek. Gitu. Makanya dengan ikutan kelas Minecraft, anak-anak bisa tahu teknik-teknik membangun itu seperti apa aja. Nah, nomor 4 ini yang paling istimewa sebenarnya untuk Minecraft Education Edition. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu anaknya lagi belajar kimia sekarang, nah di Minecraft Education Edition, adik-adik bisa belajar reaksi kimia di sana. Nah, ini nggak ditemuin di Minecraft edisi lain. Jadi ini sebenarnya spesifik dari Education Edition dan bagus banget untuk proses pembelajaran kimia. Kalau misalnya belum belajar kimia dan nggak apa-apa, sebenarnya anak-anak juga akan belajar sedikit tentang reaksi kimia di sini. Nah, kalau misalnya mau lebih dalam, nanti mungkin kalau anak-anaknya udah SMP atau SMA. Terakhir, memahami kemampuan untuk dapat berkolaborasi. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, atau adik-adik tahu, di Minecraft sendiri kan kalian bisa join world. Kalian bisa bergabung antara dunia yang satu dengan teman yang lainnya. Jadi nanti kalau misalnya udah di satu dunia yang sama, kalian bisa bareng-bareng nih ngebangunnya. Jadi misalnya bagi-bagi peran. Anak yang pertama akan ngebangun di bagian halaman depan. Yang kedua akan membangun di bagian dapurnya. Yang ketiga bangun bagian tower misalnya. Nah, ini juga ngelatih kemampuan anak-anak untuk berkolaborasi di Minecraft itu sendiri. Nah, selanjutnya apa aja sih yang akan kita pelajari di sesi webinar kali ini? Nah, kalau untuk di webinarnya sendiri, kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, navigasi. Yang kedua, membuat rumah sederhana dari inventory, sama coding chicken run. Nah, saya akan juga jelaskan beberapa item, special item yang ada di Minecraft Education Edition. Nah, kalau misalnya adik-adik baru pertama kali nih main Minecraft, jadi penting banget untuk tahu navigasinya apa aja yang dipakai di Minecraft. Kalau misalnya udah sering nih main Minecraft tapi nggak pernah main Minecraft Education Edition, kalian bisa skip bagian ini dan bisa langsung ke bagian coding sebenarnya. Karena membangunnya juga sama, navigasinya juga sama. Cuma codingnya aja yang beda. Gitu. Nah, pertama untuk navigasi sama sebenarnya untuk adik-adik kalau main game yang lain juga kita butuh WSAD untuk maju, mundur, kiri dan kanan. Nah, yang beda ada di spasi untuk spasi satu kali itu akan bikin kita jadi lompat, spasi 2 kali itu akan bikin kita jadi terbang. Huruf E untuk inventory, shift untuk menunduk atau turun ke bawah saat terbang, dan huruf C itu untuk masuk ke code builder. Nah, sebenarnya keterangannya udah ada di sini semua. Yang paling sering nanti kita gunain di bagian ini, code builder untuk bikin codingnya di Minecraft kalian, di dunia Minecraft kalian. Nah, membangun rumah sederhana misalnya kalian harus masuk ke inventory dan mempersiapkan sumber daya apa aja sih yang diperluin kalau misalnya kita mau membangun sebuah rumah. Misalnya. Nah, kalau rumahnya blok untuk 10 kali 10 ya harus tepat juga. Kalau misalnya nggak tepat akan susah. Nanti bangunannya jadi nggak stabil dan kalau misalnya bangunannya nggak stabil jadi kurang oke. Nah, selanjutnya di bagian code builder. Nah, nanti kita akan belajar mengenai beberapa kemampuan coding. Salah satunya, coding gimana sih cara bikin hujan ayam gitu misalnya. Nanti kita akan coba di sana ya, untuk spawning 50 chickens coming from above. Terus selanjutnya saya ada sedikit video untuk diputerin apa aja sih yang bisa kita lakuin di Minecraft Education Edition. Nah, kalau misalnya penasaran, nanti kita langsung praktek setelah ini ya. Saya akan putar sedikit videonya di sini.
Nah, itu tadi sedikit cuplikan dari apa aja sih yang bisa anak-anak lakuin di Minecraft Education Edition. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke Minecraft-nya, dan adik-adik yang udah buka Minecraft-nya, silahkan langsung masuk ke Minecraft-nya juga. Yuk kita bareng-bareng masuk ke sini. Nah, yang pertama yang ingin saya kenalkan dengan Minecraft Education Edition, itu ada beberapa item yang spesial ada di sini. Nah, yang pertama itu ada kamera and portfolio. Gimana sih cara untuk menggunakan si kamera dan portfolio ini di Minecraft Education Edition? Silakan kalau misalnya adik-adik sambil praktek, boleh juga kalian langsung masuk ke inventory, cari kamera. Nah, kalau misalnya udah ada kamera, kita langsung taruh di inventory kita dengan satu lagi namanya portfolio. Portfolio dan kamera. Nah, saya akan kasih tahu gimana cara pakai si kamera ini di Minecraft Education Edition. Mungkin agak ya biasa aja kali ya fiturnya, cuman ya karena ada fitur berbeda, kenapa nggak dipakai. Pertama, caranya kalau misalnya kita mau ambil foto langsung, kita langsung bisa klik kanan di objek yang akan kita foto. Kalau udah diklik kanan, itu udah akan ada hasil dari fotonya. Nah, cara yang kedua, kita juga bisa taruh kameranya di tanah. Kalau udah taruh kameranya di tanah, kita bisa sedikit mundur, nanti dia akan jepret sendiri. Oh, sorry. Jadi harus diklik kameranya. Nanti dia akan ada timer sedikit, dan ini biasanya akan bisa ngambil selfie-nya kita. Nah, untuk tahu hasilnya gimana aja hasil jepretan yang udah kita ambil, itu kalian bisa masuk ke portofolio dan udah ada hasilnya di sana. Kalau misalnya mau dikasih caption, nah biasanya anak-anak itu sering banget tersesat di dunia Minecraft-nya sendiri. Kalau misalnya mereka building Minecraft dari awal kayak gini, dari blocks of grass, mereka biasanya tersesat di dunia Minecraft-nya. Nah, kalau misalnya takut tersesat lagi, kalian bisa ambil foto, terus dikasih koordinat di sininya berapa. 10, 4, minus 100, 172. Misalnya ini koordinat untuk lokasi yang kalian ambil. Nah, ini juga bisa untuk bantu kalian nginget-nginget, ditaruh di captionnya. Atau misalnya mau naruh caption untuk ya sesuatu yang lebih panjang lagi deh. Misalnya my pretty house. Itu juga bisa ditaruh. Kalau misalnya adik-adik mau langsung hapus hasil kameranya, langsung aja klik ini. Jadi untuk menghapus ya. Right, so that's the function of the portfolio. Sama tadi kamera. Jadi udah 2 item ya untuk yang Minecraft Education Edition, ada portfolio dan juga kamera. Item yang selanjutnya ada book and quill and lecture. Sekarang kita masuk ke inventory lagi, cari yang namanya book and quill. Alright, we already have it here. Nah, ini untuk yang book and quill. Kita bisa naruh sebenarnya kalau misalnya adik-adik pengen bikin jurnal untuk pembelajaran Minecraft-nya. Karena kan nanti kalau misalnya adik-adik gabung kelas Minecraft itu nggak cuma sekali kelas, tapi ada beberapa kali kelas. Nah, kalau misalnya adik-adik mau nyatet di sini, day 1, kalian belajar tentang apa aja? Misalnya tentang chicken rain. Chicken rain. Nah, ini chicken rain itu pakai apa aja sih? Pakai command block. On chat command misalnya. On chat command. Pakai repeat. Terus pakai coordinate, Y. Nah, jadi kan koordinat nanti yang kita pelajari ada X, ada Y, ada Z. Nah, kalian bisa aja bikin jurnal untuk catatan. Day 1-nya ngapain aja. Terus mau dibikin day 2. Misalnya belajar tentang apa lagi. Nah, ini juga bisa adik-adik bikin di jurnalnya, di book and quill. Kalau misalnya udah selesai, semuanya udah selesai, kalian mau sign and close juga bisa. Jadi nanti adik-adik udah langsung bisa di bukunya udah ready. Kalau misalnya nggak mau di sign and close ya nggak apa-apa, ini akan tetap berlanjut kayak gini. Langsung di close aja, dan nanti book and quill-nya akan udah ada catatannya. Setiap hari bisa langsung diisi terus-terusan. Selain untuk catatan, ini juga bisa dipakai untuk ngasih instruksi kalau misalnya adik-adik mau bikin game. Instructions. Misalnya yang pertama, visits the barn and find the missing chicken. Nah, ini instruksi yang kalian punya, misalnya kalau kalian mau bikin game di Minecraft-nya. Bisa ditaruh di book and quill, terus nanti bisa desain, terus itu juga bisa ditaruh di tempat-tempat tertentu yang kalian kira, kalau misalnya kalian pengen temennya join di dunia kalian, teman kalian juga bisa ngebaca instruksinya di sana. Nah, yang kedua, masuk ke inventory lagi, terus dicari lecture. Lecture ini sebenarnya temenan sama si book and quill. Jadi kalau misalnya tadi ada kamera dan portfolio, lecture ini juga akan nemenin si book and quill kalau misalnya udah di sign. Kita spawn lecture di sini, terus kita taruh kita sign si book and quill-nya.
misalnya MEE Journal. Sign and close, kita juga bisa taruh book and fill-nya di sini. Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti ada teman kalian yang join World, terus mereka datang ke sana dan mereka butuh instruksi harus ngapain di World-nya kalian, mereka bisa langsung mereka langsung bisa menuju ke book and fill yang udah kalian sediain. Jadi ini akan bermanfaat untuk bikin instruksi. Oke? Terus selanjutnya, ada fungsi apa lagi yang kita punya untuk yang Minecraft Education Edition? Nah, yang ketiga ada NPC. NPC ini apa sih, Mister? Nah, kalau NPC ini sendiri non-playable character. Nah, sebenarnya itu karakter yang nggak bisa dimainkan di Minecraft Education Edition, cuma bisa ngebantu kita untuk bentuk-bentuk, misalnya ngasih instruksi untuk apa yang perlu dilakukan. Nah, di NPC sendiri, nah di sini NPC di sini saya namain NPC-nya Mr. 3 Second Friend. Kalau misalnya mau bikin NPC di dunia yang kayak gini, kita nggak bisa langsung spawn NPC. Teman-teman coba cari di inventory-nya, cari NPC. Sebenarnya kita kan kalau mau masukin animal, mau masukin yang lain-lain, itu bisa tinggal spawn aja. Cuman kalau misalnya NPC ini spesial, jadi dia nggak bisa sembarang di spawn. Kecuali kalian harus masuk ke World Builder. Gimana sih caranya, Mister, untuk masuk World Builder? Itu tinggal enter, slice, WB. Nah, ini untuk masuk ke World Builder. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mau spawn NPC, ini udah bisa. Mau hapus NPC, ini juga bisa. Tapi kalau world builder-nya mati, kalian nggak bisa ngehapus NPC. Nah, sekarang kita coba dari awal untuk bikin NPC. Apa aja sih yang ada di NPC? Sekarang kita coba bikin. Nah, kalau misalnya kalian klik kanan di NPC-nya, kalian bisa ubah namanya. Misalnya NPC sample, dan dialognya, hey, welcome. Please click the link below to know more about this world, and click the command if you want to play the game misalnya. Nah, ini bisa juga kalian dimasukin ke sini untuk dialognya si NPC. Nah, yang kedua, kalian juga bisa ganti appearance dari NPC-nya mau bentuknya kayak apa. Robot deh misalnya. My NPC robot. Nah, terus kalau misalnya mau nambahin beberapa advanced setting ada di sini. Ada bisa nambahin URL, misalnya www.instagram.com/empirecodeid. Nah, ini kalau misalnya kita mau koneksikan antara si NPC ini, kalau misalnya diklik, dia akan menuju ke Empire Code ID Instagramnya. Nah, sekarang kita bisa diganti di sini. Our Instagram account. Nah, selain itu ada juga command yang bisa dipakai di sini. Nah, kalau misalnya adik-adik mau nambahin command, itu juga bisa ditaruh di bagian sini. Nah, komennya ini saya agak lupa dengan komen yang biasa ditaruh. Nah, ini juga bisa ngasih fungsi di bagian ini sehingga nanti anak-anak kalau mereka main game dan harus pakai si komen ini untuk ngebuka si gamenya, mereka juga bisa pakai. Nah, dengan ngeklik si komen, misalnya itu akan ngebawa anak-anak untuk menuju function yang lain. Nah, kalau misalnya function yang lain ini udah masuk, itu juga bisa men-trigger untuk game yang lainnya lagi. Jadi emang agak rumit untuk yang si komen ini, cuma bisa banget untuk anak-anak coba pakai sehingga nantinya ini akan ngasih manfaat baru di codingnya. Karena kan emang ini berhubungan sama coding juga. Nah, di si on-chat comment, si comment yang ada di sini, ini bisa dihubungkan dengan coding yang ada di dalam code builder itu sendiri. Nah, nanti cara menghubunginya, misalnya ada sedikit coding untuk teleport. Misalnya kita masukin ke comment di sini sehingga si player ketika itu diklik mereka akan teleport ke suatu tempat. Nah, kalau misalnya mereka udah teleport ke suatu tempat, mereka akan trigger coding-coding lainnya. Nah, ini juga bisa digunain di sini. Sebentar. Misalnya kita masuk ke bagian Minecraft-nya. Slice teleport at P. Ini setelah ini akan ada koordinat. Misalnya kita kasih koordinatnya 17,4 minus 121. Ini cuma misal aja. Jadi kalau misalnya udah ada ini,
nanti bisa diklik sama playernya dan itu akan diteleport playernya ke suatu tempat lain. Nah, ini ada 3 opsi. Yang pertama on enter, kalau kita klik enter maka dia akan langsung ke sana. On exit, kalau misalnya kita exit dari NPC, dia akan langsung ke codingnya, atau button mode. Nah, kalau misalnya untuk yang button kita perlu ditaruh, misalnya teleport. Kita udah langsung punya semua codingnya di sini. Nah, sekarang kita tesnya gimana? Nah, untuk ngetes apakah ini berjalan atau enggak, kita harus tutup si World Builder-nya. WB. Right? Nah, sekarang WB-nya udah false. Saya perlu nyatet posisinya -7, 4, -35. Sekarang kita coba klik di bagian sini, ada 2. Our Instagram account. Jadi kalau misalnya saya klik di sini, si NPC-nya akan ngebawa saya untuk ke link Instagram yang kita punya, Empire Code ID. Nah, kalau saya klik di sini, berarti NPC-nya akan bawa kita untuk teleport ke tempat lain. Kita coba klik yang ini. Nah, jadi dia akan ngebawa kita teleport untuk ke sini. Karena ini koordinatnya 17, 4, -121. Jadi kita dibawa ke tempat ini. Padahal tadi kita di tempat yang lain. Nah, sekarang kalau misalnya itu tadi fitur untuk NPC. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke Code Builder. Karena saya mau kembali ke tempat yang tadi, kita juga perlu masukin beberapa coding untuk balik lagi ke tempat awal. Tadi saya udah nyatet koordinat awal, itu di sebelah sana. Sekarang kita coba teleport untuk codingnya. Kita coba teleport coding on chat command TP, misalnya kita akan teleport ke suatu tempat. Teleport to, we can also change the position into world position. Tadi saya udah nyatet world positionnya -7, sama bagian tengahnya 4, bagian belakangnya -35. Start, kalau misalnya kita TP, kita akan langsung nyampe ke bagian itu. Enter, TP. Come on. TP. Right. Jadi emang agak lama kadang codingnya. Jadi kita balik lagi ke tempat awal kita. Nah, itu tadi sedikit coding. Simple aja coding untuk teleport. Tapi nanti kita akan belajar yang lebih rumit. Nah, yang keempat kita ada compound creator. Compound creator ini apa sih sebenarnya? Nah, untuk anak-anak mungkin belum jelas mengenai kimia. Cuma kalau misalnya kalian masuk ke inventory di Minecraft Education Edition, kalian bisa nemuin compound creator kayak gini. Kalian bisa spawn di dunia Minecraft-nya kalian. Nah, di sini kita akan bisa belajar tentang reaksi kimia. Saya akan kasih contoh beberapa. Misalnya kita mau bikin air. Ada yang masih ingat formula dari air itu apa di kimia? Kalau misalnya ada yang masih ingat, kita akan langsung buat air di sini ya. We have the hydrogen and also oxygen. Kita masuk ke compound creator, kita taruh si hydrogen H2O. Kalau masih ingat reaksi kimia untuk air, kita punya H2O. Langsung deh ke bentuk air. Nah, ternyata kita juga bisa bikin banyak elemen. Mau bikin gula, mau bikin glue, mau bikin carbon monoxide, mau bikin carbon dioxide. Itu juga bisa dibikin dari reaksi kimia yang kita bikin di sini. Jadi anak-anak kalau misalnya dapat tugas dari sekolah, praktek kimia, mereka juga bisa prakteknya di Minecraft Education Edition pakai compound creator. Nanti bisa bikin anak jadi lebih kreatif di sini. Jadi ini salah satu item yang ada di Minecraft Education Edition yang anak-anak nggak boleh ngelewatin bagian ini. Jadi ini sayang banget. Alright. Apakah command untuk NPC ini bisa dipakai di server Minecraft kayak Hive, Hypixel, dan lain-lain? Nggak bisa. Jadi ini cuma ada di Minecraft Education Edition. Kalau misalnya adik-adik punya Minecraft yang lain, jenis yang lain, biasanya nggak ada NPC di sana. Jadi ya harus pakai yang ini. Dan ini bermanfaat banget buat ngebantu kalian untuk bikin game-game yang menarik di dunianya kalian. Alright, selanjutnya kita coba untuk bikin coding sedikit. Nah, sekarang kalau misalnya adik-adik lihat di sini, adik-adik lihat di bagian barn sini, ini nggak ada ayamnya. Nah, sekarang ada beberapa cara sebenarnya untuk spawning chicken. The first one, we can just get it from the inventory. Kita langsung typing chicken di sini, kita bisa langsung spawn it. Langsung aja bikin spawnnya. Chicken. Nah, cara yang kedua, kita sebenarnya bisa pakai coding. Nah, di coding on chat command, chicken misalnya, kita buat di sini chicken. Kita bisa spawn chicken di mobs.
spawn chicken di posisi di depan kita misalnya. Di depan kita 3 blocks di depan kita. Nanti saya akan jelasin tentang posisi-posisinya. Sekarang kita punya chicken. Ya, maka akan ada chicken 3 blok di depan kita. Lagi chicken, muncul chicken kedua di depan kita. Nah, ini salah satu cara untuk coding. Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi kan kita mau bikin chicken rain. Chicken rain berarti chickennya itu datang dari atas. Oke, nah kalau dari atas ini perlu beberapa logika untuk ngejalanin si coding ini. Yang pertama ini adalah X. Sebelah sini adalah X. Nah, X itu sendiri fungsinya adalah nomor untuk berapa blocks di sebelah kiri kita dan berapa blocks di sebelah kanan kita. Kalau itu negatif berarti di sebelah kiri. Kalau itu positif berarti di sebelah kanan. Misalnya minus 10. Saya akan taruh minus 10 di sini nomornya. Berarti itu 10 blocks di sebelah kiri kita. Kalau kita taruh plus 10 berarti 10 blocks di sebelah kanan kita. Nah, saya kan mau bikin chicken rain tadi. Berarti nggak butuh yang X atau yang Z. Jadi X sama Z-nya dimatiin aja. Saya butuh datangnya dari atas. So let's say we have it from 15 blocks above us, di atas kita, 15 blocks di atas kita. Nah sekarang kita coba start chicken. Maka chickennya akan datang dari langit, 15 blocks di atas kita, dia akan terbang. Oke. Itu kalau misalnya kita mau bikin cuma satu chicken, gimana kalau kita mau bikin chicken rain? Kan nggak mungkin cuma satu doang. Oke, we are trying to create more. Sekarang kita coba ini pakai repeat. Fungsi repeat itu gunanya untuk mengulang coding yang ada di dalamnya. Terserah berapa kali mau diulangnya. Nah, sekarang saya mau ngulangnya 50 kali deh, biar chickennya juga banyak. Let's start it. Sekarang kita masukin codingnya chicken. Nah, chickennya akan turun dari langit sebanyak 50. Oke, that's too much. Chicken rain. Hujan ayam dari atas. Nah, ini satu coding simple yang bisa kita bikin di Minecraft Education Edition. Nah, selain itu, ada beberapa coding-coding lain yang memudahkan kalian untuk building, memudahkan kalian untuk bikin dunia-dunia yang lebih advance, memudahkan kalian untuk misalnya nih untuk gedung setinggi ini, kita nggak perlu naruh blok satu persatu. Ini tinggal satu kali coding aja, itu udah langsung jadi gedungnya. Setinggi ini. Mau setinggi apapun, kalian juga bisa tinggal pakai si coding. Makanya coding ini berfungsi bagus banget untuk di Minecraft Education Edition. Untuk kalian building pun ini akan berfungsi banget. Dan selanjutnya, what I'm trying to build is the arrow shoot. Nah, adik-adik mungkin familiar dengan penggunaan panah di Minecraft Education di Minecraft-nya kalian. Di sana juga kalian bisa mainan panah dan segala macam. Nah, kalau di sini kalian bisa main gamenya atau bisa bikin gamenya sendiri. Nah, salah satu game yang akan saya buat di sini, setiap kali kalian nembakin panah itu akan ada hitungan. Akan ada hitungannya sendiri. Nah, yang pertama kita buat misalnya dari on start. Kita cari on start, kita mau bikin satu variabel. Nah, nanti kalau misalnya udah belajar kelas, kalian akan belajar tentang gimana bikin variabel sih, Mister. Gitu. Nah, nanti diajarin caranya. Nah, sekarang set arrow to 0. Nah, ini artinya setiap kali kita mulai, setiap kali kita klik ini, maka gamenya akan restart dari awal lagi. Dari arrow-nya nilainya 0. Nah, sekarang gimana sih, Mister, untuk bikin game? Yang pertama kita pakai fungsi untuk on arrow shot. On arrow shot artinya setiap kali panah ditembakin, kita akan melakukan sesuatu. Nah, sekarang setiap kali panah ditembakin, misalnya kita mau bikin variabelnya naik 1. Jadi setiap kali kita nembakin panah, maka variabelnya akan naik 1. Nah, ini untuk ngelihat apakah variabelnya beneran naik atau enggak, kita butuh sesuatu dari say di sini. Maka kita akan ngomong. Setiap kali ditembakin panahnya, kita akan ngomong sesuatu. Nah, let's say we have the advance and text. Nah, ini kalau misalnya kalian bingung, nggak apa-apa ya, nggak bisa ngikutin dulu. Jadi, liatin aja dulu. Nanti kalau misalnya mau ngikutin, mungkin di kelasnya akan lebih gampang. Misalnya, arrow shots. Ini jumlah dari berapa arrow yang udah ditembakin di sana. Kita pakai variabelnya untuk masukin arrow. Oke? Nah, sekarang kita udah punya ini semua, kita coba start, we can start the game, terus masuk ke inventory and find the bow. Taruh di sini, I don't need the chicken. We don't need anything else. Nah. Arrow shot 1. Arrow shot 2. Arrow shot 3.
Dan terus dia akan terus counting. Nah, cuma jeleknya dari ini, kita kan nggak mau nih gamenya jadi boring. Masa cuma nembakin arrow doang, kita dapat nilai tambahan terus-terusan. Padahal cuma nembakin panah doang gitu. Kita mau gamenya yang lebih menantang dong. Gimana dong, Mister, kalau misalnya gamenya mau lebih menantang? Yes, you can also improvise the game actually. Instead of putting arrow shot, ketimbang kalian harus bikin arrow shot, kalian bikin sesuatu yang lain lagi. Nah, caranya misalnya di mobs kita lihat on chicken kill, setiap kali kita killing the chicken, membunuh ayamnya, maka ini akan naik di sini. Kita diganti di sininya chicken kill. Kita akan lihat jumlah ayamnya yang udah kita tembakin berapa. Nah, sekarang kita coba tembakin lagi. Nah, ini kan nggak ngaruh nih. Nggak ada, di atas nggak ada hitungannya, karena emang kita ubah aturan gamenya. Nah, sekarang ini akan berfungsi ketika kita ngebunuh si ayamnya. Akan muncul chicken killed 1, chicken killed 2. Nah, ini juga misalnya kalian mau yang lebih advance lagi gamenya, kalian juga bisa bikin setiap kali misalnya ada 5 chicken yang meninggal, yang mati, kalian akan bisa teleport ke suatu tempat lain. Nah, ini juga bisa. Jadi banyak banget hal yang bisa kita lakuin di Minecraft Education Edition menggunakan si coding ini. Mister, gimana kalau misalnya kita mau bikin bukan chicken doang, tapi kita mau bikin sapi dan yang lain-lainnya juga kehitung kalau misalnya kita ngebunuh mereka. Nah, itu juga bisa masuk ke code builder. Kalian bisa ambil lagi atau duplicate this one. Terus kalian ganti dengan sapi misalnya. Terus kita bikin satu lagi variabel tambahan namanya sapi. Nah, jadi variabel tambahan sapi ini juga kalau misalnya kita mulai gamenya, sapinya akan mulai dari 0. Sekarang sapinya akan naik setiap kali kita membunuh sapi. So, di sini kita akan ganti dengan cow killed. Ininya pun diganti dengan sapi. Jadi setiap kali ada sapi yang kita bunuh, maka jumlahnya akan naik terus. Sekarang kita coba. Ayam kan masih tetap punya codingnya, jadi kita akan masuk chicken killed 1. Kenapa 1 lagi? Karena kita baru restart gamenya. Chicken killed 2. Nah, sekarang kita mau cari sapi deh. Kita kan mau praktek. Is this a cow? No, right? That's panda. Oh, yes, we have the cow here. Misalnya kita coba kill the cow. Yes, cow killed 1. Jadi itu akan tetap ngulang lagi. Jadi kita punya specific coding untuk si cow-nya, kita punya specific coding untuk chicken-nya 4, cow-nya tadi baru 1. Nah, ini akan naik terus kalau misalnya kita tetap ngebunuhin si cow. Cow killed 3. Nah, jadi coding ini sebenarnya bisa kalian manipulasi atau kalian kembangkan lagi menjadi sesuatu yang lebih menarik. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman kalian bergabung ke dunianya kalian, mereka nggak boring-boring amat karena kita punya codingnya. Itu salah satu yang menarik dari Minecraft Education Edition. Dan Minecraft lain juga sebenarnya bisa join. Cuman karena coding ini, jadi bikin join world itu lebih mengasihkan. Karena kita bisa bikin beberapa fungsi coding di dalamnya. Gitu. Nah, gimana Mister kalau misalnya saya mau bikin animal-animal yang lain sama kayak gitu juga ya? Boleh aja, tinggal kalian tambahin aja ini. Tinggal duplicate aja ininya, kalian mau animal yang apa? Animal yang lain. Jangan panda kali ya, pig. Misalnya kalian punya variabel tambahan babi di sini. Jadi setiap kali ada babi yang terbunuh, kalian akan akan nambahin skor di babinya. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih advance lagi, ketika jumlah babi yang terbunuh udah 10, kalian juga bisa bikin fungsi yang lain. Pig killed. Nah, ini nanti akan ngitung jumlah babinya. Ini masih sama codingnya, ada chicken di sini, ada cow di sini, and ada pig di sini. Kalian kalau mau bikin sebanyak mungkin animal yang kalian spawn di dunia kalian, ini juga bisa kalian ya. Pig killed 1. Nah, gitulah. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan untuk coding di Minecraft Education Edition, bisa juga ditanyain di Q&A. Gimana sejauh ini, apakah tertarik untuk belajar Minecraft? Kalau saya sendiri sih excited, karena banyak banget hal yang bisa kita kerjain di sini.
Nah, misalnya ini ada coding mega jam, ada bikin building. Misalnya di sini saya coba bikin building yang saya ganti dengan block of diamonds di sini. Nah, ini juga kalian bisa antisipasi untuk beberapa hal lain yang lebih menantang. Nah, pokoknya banyak banget hal yang bisa kalian lakuin di sini, di Minecraft Education Edition using the code filter. Oke, do you have any questions, anyone? Kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan. Kita akan pulang ke rumah kita dulu. Ada pertanyaan, teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu? Sejauh ini, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, gimana Pak kalau misalnya dunia saya di Minecraft yang lain itu rumit banget dunianya, kok di sini sederhana. Nah, kalian juga bisa generate world yang lebih rumit sebenarnya. Nah, kalau saya, kalau untuk yang belajar coding, prefer untuk dunianya yang blocks of grass, karena kelihatan bersih aja. Dan kalau misalnya kita bikin mess di sana, ya nggak apa-apa, karena emang itu juga bukan dunia yang emang kita lagi pengen bangun. Jadi, there are a lot of mess here, and that's totally fine. Ada pertanyaan sejauh ini untuk semuanya? Bapak, Ibu, adik-adik, ada pertanyaan kah? Ada sesi coding buat bangun-bangun pasti. Jadi nanti ada beberapa sesi yang kita akan ngomongin clone atau cloning. Nah, di cloning sendiri, adik-adik nggak akan bisa belajar tentang itu kalau misalnya kalian belum ngebangun. Nah, ada beberapa sesi juga yang berhubungan dengan zoo. Jadi kalian bikin bangunan yang berhubungan dengan zoo, nanti kita akan coding isi dari zoo-nya itu sendiri. Ada juga coding tentang farming, yang itu sebelumnya juga kalian mendesain farmnya akan kayak apa. Jadi sesi bangun-bangun juga banyak. Nah, kalian mungkin lebih expert lagi di bangun-bangun, tapi sebenarnya di fokus sesi kita, sesinya ada di coding. Gitu. Thank you for the question, Jocelyn. Any other questions, guys? Yuk, yang ada pertanyaan lain, boleh diajuin pertanyaannya. Pertanyaan. Ada lagi yang masih mau tanya? Ada pertanyaan lain, guys? Bapak, Ibu, kalau misalnya ada yang ayah ibunya juga ikutan di sesi ini, mau ngeliat-ngeliat anaknya kira-kira akan belajar apa, juga boleh tanya di sini. Ada yang mau tanya lagi? Nah, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya lagi, kita akan masuk ke bagian penawaran eksklusif. Nah, ini sebenarnya nggak ada di semua penawaran kita. Cuman ada ketika adik-adik ikutan workshop, ketika adik-adik ikutan webinar. Jadi penawaran eksklusif ini cuma untuk kalian yang join webinar. Nah, sebenarnya kelas Minecraft kita untuk 10 jam kelas coding itu harganya 1,9. Terus untuk satu kali trial kelas Roblox itu harganya 250.000. Nah, untuk satu kali trial untuk keluarga langsung, ini harganya juga 250.000. Dan untuk 15% online birthday party menggunakan Minecraft, harganya 380.000. Terus personal license. Nah, ini sebenarnya penawaran yang kalian nggak akan dapat deh di kelas Minecraft lain. Nanti kalian akan punya akun sendiri untuk Minecraft-nya. Jadi namanya misalnya Vittorio Tanner. Nanti Vittorio.Tanner at Empire Code dan segala macam. Nah, ini kalian punya lisensi untuk pribadi selama 1 tahun. Ini bagus banget untuk kalian, dan semuanya kalau misalnya kalian harga totalnya itu 2.780.000. Cuma karena kalian join kelas webinar hari ini, harganya cuma tinggal 1,9. Jadi yang perlu bayar cuma ini, kalian udah bisa dapat 1 kali trial untuk kelas Roblox, 1 kali trial untuk keluarga langsung, sama diskon 15% kalau misalnya kalian mau ada birthday party. Nah, yang terakhir, kalian dapat gratis juga MII license. Karena kalau misalnya kalian nggak punya license-nya, ya nggak bisa main. Cuman dengan kalian gabung kelasnya main Empire Code, kalian bisa langsung dapat 1 tahun gratis untuk lisensinya. Dan ini nggak semua orang bisa dapat. Ini bisa tidak versi Minecraft selain Education Edition seperti Java dan Bedrock? Sayang banget, soalnya kalau versi yang lain itu nggak bisa coding. Jadi kalian cuma bisa building aja, codingnya juga terbatas di sana. Jadi kalau misalnya Education Edition, kalian eksplorasinya bisa lebih luas. Di sana pun nggak ada reaksi kimia untuk belajar misalnya. Jadi emang harus ke Minecraft Education Edition untuk yang versi-versi itu. Gitu. Ada pertanyaan lain? Kalau misalnya ada pertanyaan lain, nanti boleh ditanyakan di sini. Kelas ini juga di-record. Jadi kalau misalnya tadi ada yang sempat ketinggalan kelasnya dari awal, juga bisa lihat rekamannya setelah ini.
Terus kalau misalnya kalian gabung di kelas ini, penawaran ini terakhirnya nanti di hari Sabtu tanggal 6 Maret. Nanti saya juga akan hubungin kalian melalui WhatsApp untuk ngingetin bahwa pendaftaran terakhir ada di tanggal 6 Maret 2021. Oke? Kalau misalnya udah lewat ini, maka harganya akan normal lagi. 1,9 dan nggak dapat MII license. Sayang kan jadinya, jadi emang harus gabung. Terus kalau misalnya ada penawaran spesial lagi, misalnya Bapak Ibu atau adik-adik pengen ngomong ke Bapak Ibunya untuk kalau misalnya daftar sekarang sampai 24 jam ke depan, harganya didiskon 200.000 lagi. Jadi cuma 1,7. Nah ini kalau misalnya adik-adik mau bisa langsung screenshot di bagian ini, bisa screenshot bagian penawaran eksklusifnya, terus dikirim ke Bapak Ibunya, adik-adik. Nah kalau misalnya Bapak Ibu yang sekarang hadir juga nemenin anak-anaknya, ini juga screenshot bagian ini nanti bisa langsung hubungin saya melalui WhatsApp. Dan nomor WhatsApp-nya juga udah tertera. Nanti saya akan share nomor WhatsApp-nya yang mana. Nah jadi penawarannya berakhir di tanggal 6 Maret untuk yang general. Cuma untuk penawaran yang 1,7 ini berakhir 24 jam dari sekarang. Nanti setelah saya kirimin WhatsApp-nya 24 jam penawarannya berakhir. Oke? Nah, gimana sih caranya, Pak, kalau misalnya mau gabung kelasnya? Jadi Bapak Ibu atau adik-adik bisa, ini juga bisa di screenshot ya, di screenshot terus dikirimin ke ayah ibunya, atau untuk yang ayah ibu yang ada di sini bisa langsung screenshot terus nanti bisa langsung pembayaran. Nah, untuk yang pembayarannya bisa langsung scan ini untuk mendaftar, transfer ke rekening yang ada di dalam sini. Petunjuknya ada di dalam sini semua. Petunjuknya ada di link semua. Nanti bisa dicek linknya, terus langsung daftar. Kalau dalam waktu 24 jam dari sekarang, itu harganya masih yang 1,7. Tapi kalau udah lewat 24 jam, harganya akan 1,9. Kalau misalnya udah lewat 6 Maret, harganya akan balik lagi ke yang sini. Atau cuman paket kelas aja kalau misalnya udah lewat dari 6 Maret. Masih ada pertanyaan sejauh ini untuk yang lain-lainnya? Ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan? Karena penawarannya terbatas ya, jadi kalau misalnya bisa lebih cepat, ya kenapa enggak gitu. Kalau misalnya kelamaan nanti akan susah. Gimana, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain kah? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, sekarang ada polling. Kalau misalnya Bapak, Ibu, dan adik-adik mau mikir-mikir lagi untuk beli kelasnya, silahkan. Boleh mikir-mikir lagi. Cuman kalau udah ada yang memutuskan untuk kayaknya nggak gabung deh dengan kelasnya, kalian bisa ngisi pollingnya di sini. Silahkan diisi pollingnya sebelum keluar dari kelasnya, boleh. Silahkan diisi pollingnya untuk Bapak, Ibu di sini. Baru 2, silahkan yang lainnya sebelum keluar dari kelasnya. Silahkan diisi untuk Bapak, Ibu, adik-adik, dan semuanya. Silahkan diisi, and thank you very much for joining our webinar today. Yang udah ngisi, boleh keluar. Tapi yang belum ngisi, diisi dulu ya. Cuma tinggal diklik doang kok pollingnya. Come on. Boleh diisi sekarang. Only 5. We have the other people yang belum ngisi juga. Boleh diklik pollingnya. Nanti kita juga akan hubungin dengan... kita akan hubungin langsung ke kalian melalui WhatsApp dan juga kita akan kirim rekaman dari kelas hari ini. Ayo yang belum ngisi, baru 7 orang yang ngisi. Selanjutnya, ada beberapa orang lain, silahkan diisi. Pollingnya 8 orang dari 8 orang. Yuk, yang belum ngisi polling, silahkan diisi polling sebelum keluar. Thank you very much for the webinar today, all participants, and I hope to meet you again very soon. Terima kasih untuk semua yang udah hadir di kelas hari ini. Dan nanti kita akan ada kelas-kelas lain, misalnya kelas Roblox dan segala macam. Kalian juga bisa daftar lagi. Jangan lupa di follow akun Instagram kita Empire Code ID. Dan nanti kalian juga bisa dapat informasi-informasi lain dari sana. Thank you very much again semuanya untuk yang udah ikut kelas hari ini dan sampai jumpa.